Dan Pak Rusli, Anda jelas memberikan komentar negatif terkait dengan bansos ini. Mungkin Anda bisa jelaskan apa alasan tersebut? Ya, Mbak, pertama dari sisi ekonomi yang jelas bansos ini di sisi lain bermanfaat bagi penerimanya, Mbak. Penerimanya pasti spending mereka, income mereka menjadi naik, dapat uang, kan, cash dibelanjakan seperti itu. Pasti kalau saya jadi penerima bansos ataupun masyarakat umum secara umumnya untuk penerima bansos ini akan sangat gembira seperti itu, Mbak. Tapi kalau di sisi lain ini ada beberapa hal yang dua hal, Mbak, yang mungkin saya soroti. Pertama, kalau dari sisi dari political budget cycle, memang ada sebuah kecenderungan ketika memasuki tahun pemilu, baik tahun pemilu ataupun H-1 tahun sebelumnya, itu ada sebuah lonjakan anggaran yang terkait dengan cash transfer ataupun bansos kepada masyarakat. Tujuannya jelas untuk menjaga semacam trust masyarakat kepada pemerintah atau dalam hal ini adalah voter seperti itu. Yang kedua adalah ini terkait dengan masalah mekanisme ataupun quote and quote itu ketidakumuman. Biasanya bansos ini kan tidak di awal tahun ya, nanti di bulan Maret ataupun seperti itu secara beberapa kebijakan sebelumnya demikian. Dan ini ada beberapa kritik dari masyarakat ataupun yang menyatakan bahwa ini terlalu dini bulan Januari atau Februari seperti itu. Dan kalau kita paskan dengan tahun politik yang memang pemilu 14 Februari, terlepas dari proses dan sebagainya, di sisi lain ada manfaatnya bahwa ya memang penerima bansos ini menerima manfaatnya, dia dapat income, tapi di sisi lain ada beberapa hal, misalnya masalah apakah tepat sasaran seperti itu. Yang kedua, ini yang perlu menjadi yang disoroti, yang kita bersama harus diperhatikan. Yang kedua, apakah ini efektif atau efisien, atau apakah ini penghambur-hamburan anggaran seperti itu. Karena memang ada tadi, kalau kita kaitkan dengan political budget cycle, ada intensi untuk quote and quote ibaratnya menumpang kampanye seperti itu. Pak Rusli, kalau menurut Pak Edi, ini memang implikasi dari El Nino dan juga memang ditujukan untuk masyarakat menengah bawah yang langsung terdampak. Menurut Anda seperti apa? Apakah memang ini sudah tepat? Oke, ya. Saya sepakat dengan Pak Edi tadi sampaikan bahwa memang harga pangan di 2023 ini ya naik. El Nino, harga beras, kalau dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2022 memang 2023 tinggi seperti itu, bahkan lebih tinggi dari 2019. Ini memang dampak dari El Nino. Tapi bahwa saya sampaikan di awal, BLT ini sisi lain memang memberikan dampak bagi masyarakat untuk dia mendapatkan tambahan income sehingga spending mereka menjadi meningkat, jadi lebih baik lah seperti itu. Cuman yang menjadi catatan adalah satu masalah tadi lagi-lagi ketepatan sasaran, dan kalau memang di sini sekarang tahun pemilu pasti spotlight dari masyarakat ataupun dari para pengamat pasti ini harus diperhatikan masalah ketepatan sasaran, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang akhirnya quote and quote kampanye terselubung. Meskipun saya yakin pemerintah akan memberikan sebuah ini reasoning yang alasan yang sangat yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga ya memang ini bukan sesuatu yang yang politis, tapi tinggal pengawasan dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan gini, apakah nanti di tataran teknis kita masyarakat ya saling melihat apakah bantuan ini tepat sasaran apa tidak seperti itu, apakah ada semacam misalnya bantuan yang ibaratnya ada embel-embel mendukung paslon tertentu dan sebagainya. Dan saya kira di zaman medsos saat ini sangat mudah kita bisa untuk mengawal sehingga bantuan ini bisa tepat sasaran. Dan saya kira pemerintah juga sudah sudah ada mekanisme untuk mengawal ini, misalnya melalui inspektorat ya di masing-masing kementerian, misalnya di Kemensos ataupun di kementerian lain yang memang ditugaskan untuk mengawal ataupun mendelivery bantuan ini, ataupun nanti melalui BPK ketika di tahun berikutnya ada semacam audit seperti itu. Tapi itu seperti Mbak, pengawasan, kemudian dan ini tahun pemilu dan ini menjadi spotlight seperti itu. Ini menjadi catatan.
Baik, artinya soal pengawasan ini menjadi, highlight dari Anda begitu ya. Lalu ekspektasi Anda pengawasan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak Rusli? Pastinya gini Mbak, ini kan 3 tahun pemilu ada beberapa menteri yang memang ketua umum partai ya, sehingga yang menjadi ketua umum partai sehingga takutnya ketika implementasi kebijakan ini tidak maksimal. Dan memang kalau seandainya memang dirasa pemerintah kurang optimal ataupun sudah ada pengawasan tapi masyarakat belum menilainya belum maksimal, berarti kita berharap bahwa masyarakat itu mengawal melalui mekanisme yang ada, misalnya ya udah kalau memang ada bantuan sosial ataupun bantuan yang lainnya yang itu ada embel-embel mendukung paslon tertentu, ya tinggal di report, foto, laporan ke kementerian yang menjadi penanggung jawab, laporan ke APID-nya, inspektoratnya, ataupun kita blow up ke media sosial sehingga ternyata di sini ada semacam penyalahgunaan bantuan dan sebagainya, Mbak. Dan saya kira di zaman saat ini kan sesuatu yang melalui media sosial digital itu sangat mudah sekali kita bisa mengawal program-program pemerintah sehingga dia tidak melenceng dari apa yang memang digariskan di awal seperti itu.